Oke, shalom teman-teman. Sebelum kita memasuki ayat firman Tuhan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami dapat beraktivitas di sekolah ya Tuhan. Kiranya pada hari ini kami akan melaksanakan pembacaan Alkitab Tuhan. Kiranya Kau memberkati pembelajaran Alkitab agar dapat memasuki dalam pikiran kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Baik teman-teman, jadi ayat yang kita pelajari pada hari ini berisikan tentang 4 hewan. Ya, 4 hewan ini merupakan suatu petunjuk yang diajarkan oleh Allah untuk manusia bahwa kita juga harus mencontoh dari 4 hewan tersebut. Jadi 4 hewan tersebut adalah hewan yang terkecil di dunia atau yang ada di bumi. Jadi apa aja sih yang 4 hewan tersebut? Jadi kita bisa ketahui dari pasal Perjanjian Lama yaitu Amsal pasal yang ke-30 ayat yang ke-24 sampai yang ke-28. Jadi yang berbunyi, ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana raja-raja. Oke teman-teman, jadi yang seperti kita ketahui, terdapat 4 hewan terkecil di bumi ini, yaitu semut, pelanduk, belalang, dan cicak. Kenapa kita harus meniru sifat dari 4 binatang terkecil tersebut? Karena seperti yang pada ayat yang ke-24, yaitu seperti yang tertuliskan, bahwa ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Oke, jadi yang dapat kita ambil dari ini, meskipun badan mereka kecil, tetapi sifat mereka sangat cekatan. Ya, intinya itu seperti bahwa ukuran tubuh itu merupakan tidak penting, tetapi yang kita lihat adalah dari sifatnya. Jadi contohnya yang pertama yaitu semut. Semut merupakan bangsa yang tidak kuat, karena mungkin semut itu kan hewan yang paling kecil dan mungkin mudah diinjak ataupun seperti apa gitu. Tetapi dia menyediakan makanannya di musim panas. Meskipun semut itu hewan yang kecil, tetapi dia juga sangat rajin teman-teman. Jadi kita juga harus mengikuti sifat perilaku semut, seperti kita tuh harus rajin dan juga sering bekerja untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, jadi contoh yang kedua seperti hewan pelanduk. Hewan pelanduk ini merupakan bangsa yang lemah teman-teman, tetapi yang membuat rumahnya sendiri. Jadi saya kurang tahu hewan pelanduk itu seperti apa, tetapi hewan pelanduk ini seperti yang tertuliskan merupakan bangsa yang lemah. Tetapi meskipun hewan ini merupakan bangsa yang lemah, tapi dia juga mampu membuat rumahnya sendiri di bukit batu ya. Jadi meskipun kita lemah, tetapi kita juga tidak mudah menyerah dalam segala atau membuat sesuatu sebagai bentuk apresiasi kita bahwa meskipun kita lemah, tetapi kita mampu membuat sesuatu. Oke, contoh hewan yang ketiga yaitu hewan belalang. Hewan belalang ini tidak mempunyai raja, teman-teman, tetapi berbaris dengan teratur. Jadi hewan belalang ini ibaratnya meskipun ibaratnya kita tidak memiliki pemimpin, tapi kita dapat introspeksi diri dengan cara seperti kita harus meneraturkan diri kita ataupun bagaimana mengintrospeksi diri kita gitu. Meskipun kita tidak memiliki pemimpin yang memimpin kita untuk menyuruh-nyuruh kita untuk menjadi yang teratur gitu. Tapi dalam diri kita sendiri tuh harus ada rasa kepemimpinan meskipun kita tidak memiliki pemimpin. Oke teman-teman, hewan selanjutnya atau hewan yang keempat adalah hewan cicak. Jadi cicak ini memang dapat kita tangkap menggunakan tangan, tetapi cicak ini juga berada di istana-istana raja teman-teman. Jadi istana-istana raja ini dapat kita ibaratkan sebagai rumah kita. Jadi setiap rumah pasti ada cicak di rumahnya. Tidak mungkin tidak ada. Bahkan di istana presiden pun pasti ada. Jadi yang dapat kita simpulkan, meskipun cicak ini hewan yang kecil, meskipun juga keberadaannya tidak pernah dianggap oleh semua orang, tetapi cicak ini juga pernah loh masuk ke dalam istana-istana seperti istana presiden gitu. Bahkan manusia pun belum tentu bisa memasuki istana presiden, teman-teman. Selain itu ada juga sifat cicak. Sifat cicak itu
dapat kita ibaratkan sebagai pembawa kabar. Jadi dapat kita contoh dari peran cicak ini sebagai yang membantu firman Tuhan apabila kita ibaratkan sebagai umat Kristen. Jadi maksudnya bukan cicak ya teman-teman. Jadi kita mengibaratkan cicak itu sebagai kita. Jadi kita mempunyai peranan seperti cicak, yaitu yang berarti dalam membantu firman Tuhan. Jadi melalui peran tersebut kita sebagai umat Kristen membawa damai sejahtera dan memberikan kasih Tuhan kepada sekitar. Jadi kita juga mungkin kalau misalnya kita dapat mengabarkan firman Tuhan melalui tetangga-tetangga sekitar, meskipun kita tidak memasuki rumahnya gitu ya kan, tetapi kita juga membawa kabar tentang firman Tuhan kepada masyarakat sekitar. Oke teman-teman, sekilas tentang 4 hewan terkecil di dunia, tetapi memiliki sifat yang patut kita contoh dan yang ditujukan kepada Tuhan untuk menirukan posisi atau perannya ya ataupun sifatnya menurut Alkitab. Jadi sekian dari ayat Alkitab hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan. Kami dapat mencontohkan dari 4 hewan terkecil yang Kau tuliskan pada ayat Alkitabnya Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.